Wa kana dzalika Lailatul Qadar. Jadi di bulan Ramadan pada Lailatul Qadar. Dan biasanya malam Lailatul Qadar, padahal Lailatul artinya malam. Lailatul Qadar tadi double berarti. Malam Lailatul Qadar, padahal Lailatul artinya malam. Ada malam Lailatul Qadar. Au unzila fihi jumlatun ila sama'id dunya. Atau diturunkan Al-Qur'an ini ke langit dunia secara borongan. Jadi sebelum Al-Qur'an diturunkan ke langit bumi ini secara borongan segeluntung. Dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu langit bumi, ini diturunkan secara borongan. Summa nusila mungjaman ilal ardi, kemudian dari langit dunia ke bumi, yaitu kepada baginda Rasul ini dengan cara dicicil. Jadi dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, yaitu Baitul Izzah, dengan cara borongan. Dari langit dunia ke bumi dengan cara dicicil. Ini turunnya Al-Quran. Nah, setiap bab di dalam keterangan kitab Durratun Nasihin ini diawali dengan keutamaan membaca sholawat. Ruya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasul bersabda, rohima anfu rajulin. Rohima ini bahasa kitabnya kerupung, pesek atau nyungsep, celaka. Jadi kalau hidung yang harusnya di atas nyungsep berarti celaka. Lagi naik motor tiba-tiba nyungsep berarti celaka. Maka diartikan rohima itu celaka. Rohima anfurajulin, celaka bagi seseorang muslim. Dzukirtu mindahu walam yusolli alaiyah, yaitu ketika namaku disebut di sisinya tidak mau membaca sholawat. Misal ada orang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, tidak mau membaca sholawat, maka kata baginda Rasul ini orang yang celaka. Dalam keterangan lain, al-bakhilu man dzukirtu mindahu walam yusolli alaiyah, orang yang bakhil, orang yang medit kepadaku, kata baginda Rasul, yaitu orang yang mendengar namaku disebut di sisinya dia tidak mau membaca sholawat. Padahal kita sangat mengharapkan syafaat dari baginda Rasul. Bagaimana kalau kita dianggap orang yang medit? Maka kalau kita mendengar namanya baginda Rasul, segera membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi atau sallallahu alaihi wasallam. Wa rahima amfurajulin mindahu abawahu aw ahaduhum falam ya'mal fi haqqihima amalan yadkhulu bi sadaqihil jannah. Jadi celaka bagi seorang laki-laki atau seorang muslim yang mempunyai kedua orang tua atau salah satunya, tetapi dia tidak mau birrul walidain, tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya atau salah satu, atau beramal yang dapat menyebabkan masuk ke dalam surga. Ini sabda baginda Rasul, celaka bagi orang yang masih mempunyai kedua orang tua tetapi tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, itu yang tadi, kalau sudah tidak mempunyai kedua orang tuanya sudah tidak ada, maka dengan cara bersedekah, dengan cara membaca Al-Quran, atau dengan cara mendoakan. Kalau sudah tidak ada, kalau masih ada, ya dengan cara bikin seneng atau bikin bunga kepada kedua orang tua kita. Ada satu cerita di zaman Nabi Musa alaihi salam, yaitu ada seorang pemuda. Nabi Musa alaihi salam ini bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Rob, siapakah calon teman dudukku di surga? Ini pertanyaan Nabi Musa alaihi salam. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kamu datang ke kota ini lalu berangkat ke pasar. Nah, di pasar ini ada seorang pemuda penjual daging.
itulah calon teman dudukmu di surga. Jadi diberi wahyu oleh Allah, bukan seorang ulama, bukan kiai, bukan ustaz, tapi seorang penjual daging. Lalu Nabi Musa alaihissalam ini penasaran, apa sih amalan pemuda tersebut sehingga dia dijadikan teman dudukku di surga. Lalu Nabi Musa alaihissalam ini mendatangi kota tersebut, kemudian datang ke pasar, ditemui orang yang tukang menjual daging di ujung pasar. Dari pagi sampai sore Nabi Musa alaihissalam ini memperhatikan orang tersebut. Perasaan dagangnya biasa-biasa saja. Begitu sudah sore, dia mau pulang, Nabi Musa berizin ingin ikut ke rumahnya. Nah, kemudian pemuda tersebut siap-siap mengambil daging, sekempol daging dimasukkan ke dalam kresek. Nabi Musa bertanya, wahai pemuda, apakah ada tamu di rumah? Iya, di rumah ada tamu, ada orang yang saya muliakan, yaitu orang tuanya. Begitu sampai di rumah, pemuda tersebut langsung masak. Setelah selesai masak, kemudian ibunya yang sudah tidak bisa apa-apa diambil, kemudian disuapin sama anaknya tersebut. Nah, ibunya ini komat kamit, mulutnya ini komat kamit. Kalau dibaca mantra, komat kamit. Tapi Nabi Musa alaihissalam ini paham apa yang diucapkan oleh ibunya tersebut. Ternyata ibunya ini komat kamitnya berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah anakku teman duduknya Nabi Musa di surga. Nah, ini doanya seorang ibu. Jadi doanya seorang ibu menjadikan anaknya teman duduknya di surga. Baktinya seorang anak ini mengantarkan, menjadikan sebab masuk ke dalam surga. Nah, mudah-mudahan kita yang masih punya kedua orang tua dapat berbakti kepada kedua orang tuanya, yang sudah meninggal dunia keduanya juga bisa berbakti kepada kedua orang tuanya sehingga menjadikan asbab jalan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga yaitu warahima anfu rajulin. Celaka bagi seorang laki-laki dakhala alaihi Ramadan. Wa tamma Ramadan qabla ayyafirullah. Jadi celaka bagi seorang laki-laki, seorang muslim yang diberi kesempatan dapat bertemu dengan bulan Ramadan, sampai selesai bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di anna Ramadan syahrul rahmat wal maghfirah minallah. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan rahmat, bulan yang penuh ampunan. Maka fa illam yughfar lahu fihi fa huwa mahmunun. Maka kalau di bulan Ramadan ini kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka kita termasuk orang yang rugi, orang yang celaka. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita dapat mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 celah yang celaka. 1, celaka bagi seorang muslim yang apabila mendengar namanya baginda Rasul disebut dia tidak mau membaca sholawat. Yang kedua, celaka bagi seorang muslim yang masih mempunyai kedua orang tuanya atau salah satunya dia tidak mau birrul walidain. Yang ketiga, celaka bagi seorang muslim diberi kesempatan dapat bertemu dengan bulan Ramadan, sampai selesai bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ruwiya alaihi salatu wassalam, ruwiya anhu alaihi salatu wassalam. Man shalla alayya yaumal jum'ati mi'ata marratin. Barang siapa membaca sholawat untukku pada hari Jumat mi'ata marratin 100 kali. Ja'a yaumal qiyamati, maka dia akan datang pada hari kiamat ma'ahu nurun,
membawa cahaya. Di dalam keterangan kitab Duratun Nasiri ini sabda baginda Rasul, barang siapa membaca sholawat untuk baginda Rasul pada hari Jumat 100 kali, maka dia datang pada hari kiamat akan membawa cahaya. Lau qusima dzalikan nur bainal khalaiq kulluhum lawasingahum, seandainya cahaya tersebut dibagikan untuk seluruh makhluk mencukupi. Jadi saking terang, tapi istiqomah setiap Jumat 100 kali 100 kali, lebih banyak lebih baik. Tapi kalau bisa sih istiqomah setiap Jumat 100 kali. Sabda baginda Rasul, datang pada hari kiamat membawa cahaya, yang cahaya tersebut dibagikan untuk seluruh makhluk ini mencukupi. Nah ini jadi ada 3 dalam keterangan kitab Duratun Nasihin orang yang celaka. Sabda baginda Rasul. Nah, inna Ramadhana yaji'u yaumal qiyamah. Dalam sebuah hadis, inna Ramadhana yaji'u yaumal qiyamah, bahwa bulan Ramadan ini pada hari kiamat akan datang. Fi ahsani suratin, dengan bentuk yang paling bagus. Bukan bentuk bulan, bentuk dalam keterangan lain dengan bentuk manusia yang paling bagus. Kemudian fasajada baina yadayillahi ta'ala, kemudian dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu fayaqulullahu taala ya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai bulan Ramadan, sal hajat, mintalah apa yang menjadi hajat. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Fakhudh bi yadiman ngarafa fi haqqika fi haqqaka. Peganglah tangannya, gandenglah tangannya orang yang tahu tentang haknya bulan Ramadan itu gimana? Jadi bulan Ramadan ini adalah tamu yang agung. Haknya tamu adalah dimuliakan. Jadi orang yang memuliakan bulan Ramadan. Lalu bagaimana cara memuliakan bulan Ramadan? Dalam keterangan kitab ini, wayah tarizu minal mungkarati, yaitu dengan cara menjauhi perkara yang mungkar, perkara maksiat, perkara yang menimbulkan dosa. Jadi ini cara memuliakan bulan Ramadan, yaitu dengan cara menjauhi perkara yang mungkar. Wayastakhiru bitongati, dan ketungkul atau sibuk dengan yang taat, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti minas sholati wa tasbihi wa tadzkiri wa tilawatil Quran, memperbanyak sholat sunat, memperbanyak sholawat, memperbanyak bacaan tasbih, memperbanyak zikir, memperbanyak bacaan Al-Quran. Nah ini cara memuliakan bulan Ramadan, yaitu dengan cara menjauhi perkara yang mungkar, sibuk dengan taat. Nah, jadi yang tahu tentang haknya bulan Ramadan, yang memuliakan bulan Ramadan ini di hari kiamat digandeng. Fayaduru fil arsyati, kemudian bulan Ramadan ini setelah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, gandenglah orang yang tahu tentang hakmu. Lalu bulan Ramadan ini berkeliling di pelataran hari kiamat, mencari orang-orang yang memuliakan bulan Ramadan. Terus fayakhudhu biyadi man ngarafaha. Kemudian bulan Ramadan ini menggandeng tangannya orang-orang yang telah memuliakannya di dunia, yang telah memuliakan bulan Ramadan, berhenti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu fayaqulullahu ta'ala ya Ramadan madza turid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai bulan Ramadan, apa yang engkau inginkan untuk orang-orang yang memuliakan Ramadan? Fayaqulu uridu an tatawajjaha bitajin wa qor. Kemudian bulan Ramadan ini berkata, ya Rabb, aku ingin agar panjenengan memberikan kulub kan?
mahkota. Jadi memberikan mahkota kepada orang-orang yang telah memuliakan bulan Ramadan. Fa yatawajjahallahu bi alfi tajin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberinya mahkota, memberi buluk 1000 mahkota. Banyak banget. Nah, setelah itu sumayusabinu fi sab'ina alfan minal kabair. Nah, kemudian dia bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar. Ini dalam keterangan kitab Juratu Nasihin. Jadi bulan Ramadan ini pada hari kiamat datang dengan bentuk yang sangat bagus, kemudian sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sama Allah Subhanahu wa taala disuruh, wahai bulan Ramadan, mintalah apa yang menjadi hajatmu, peganglah, gandenglah tangannya orang-orang yang memuliakan. Lalu bulan Ramadan ini keliling di pelataran hari kiamat. Orang-orang yang memuliakan bulan Ramadan ini digandeng, dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala agar diberi mahkota. Cara memuliakan bulan Ramadan yaitu dengan cara menjauhi perkara yang mungkar, kemudian taat dengan sibuk dengan